Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surono, Eskom Mkom, dosen program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Saya pengampu mata kuliah jaringan terapan, di mana mata kuliah ini diharapkan mampu memahami arsitektur lapisan jaringan, mengidentifikasikan dan mengimplementasikan pengamatan jaringan, serta mengimplementasikan segmentasi jaringan. Mampu mendesain dan membangun konektivitas perangkat jaringan, dan serta mengidentifikasikan permasalahan dan troubleshooting. Capaian dari mata kuliah jaringan terapan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori komunikasi data lanjut, mahasiswa mampu melakukan implementasi server seperti DNS, DHCP, FTP, email, proxy, firewall, gateway, NAT, dan VPN. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai tools jaringan untuk kebutuhan virtualisasi, routing, dan cloud computing. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan administrasi berdasarkan skenario yang memperhatikan segi performansi, security, dan availability. Deskripsi dari mata kuliah: pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep penerapan jaringan di dunia nyata. Mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan implementasi server seperti DNS, DHCP, FTP, email, proxy, firewall, gateway, NAT, dan VPN. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dia dapat ke dunia nyata seperti dunia kerja dan bisnis. Dalam bahasan mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pokok-pokok bahasan, antara lain pengantar jaringan terapan, perangkat jaringan komputer, penggunaan dan cara kerja perangkat, server, alokasi IP dinamis, konsep DNS, cloud computing, dan fungsi, firewall, konsep gateway, NAT, proxy server. Kontrak kuliah kita ada 16 kali tatap muka, kita buat semenarik mungkin, kita buat kelas yang interaktif. Untuk pertemuan pertama atau tatap muka pertama adalah kontrak kuliah, perkenalan, dan disambung dengan penjelasan tentang dasar jaringan komputer yang berhubungan dengan jaringan terapan. Di antaranya ada intranet, jaringan bawah laut, dan lain-lain. Untuk pertemuan kedua, menjelaskan tentang perangkat jaringan komputer serta tools jaringan. Ada virtualisasi, VMware, router MikroTik, konfigurasi via konsul, dan lain-lain. Pertemuan ketiga menjelaskan tentang kegunaan dan cara kerja perangkat server. Di sini kita membahas tentang sejarah server, jenis-jenis server, cara kerja, serta virtualisasi server yang sedang marak atau yang lagi in di zaman sekarang ini. Pertemuan keempat menjelaskan alokasi IP atau pengelamatan IP address, entah itu DHCP, entah itu statik yang ada, dan lain-lain. Untuk pertemuan kelima menjelaskan konsep DNS, di mana di situ ada definisi, struktur, domain name, komponen DNS. Pertemuan keenam membahas tentang cloud computing, fungsi dan jenisnya. Untuk pertemuan ketujuh menjelaskan konsep keamanan jaringan atau firewall. Di situ kita bahas antara lain definisi, model, evolusi, dan lain-lain. Pertemuan 8 kita adakan evaluasi atau yang bisa kita sebut ujian tengah semester, di mana
merangkum dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7. Pertemuan 9 menjelaskan konsep gateway server, NAT server, gateway, dan NAT. Di sini kita akan konsep NAT, rules NAT, destinasi, dan connection tracking. Pertemuan 10 menjelaskan konsep proxy server, proxy firewall, tipe proxy, dan lain-lain. Pertemuan selanjutnya atau yang ke-11 menjelaskan konsep multimedia networking. Di situ kita jelaskan tentang hubungan antara networking dengan multimedia. Ada protokol streaming, instalasi elastic VoIP server, dan sebagainya. Ke-12 menjelaskan konsep tunneling. Ada tunnel, tipe-tipe tunnel, IOP tunnel, IP tunnel, dan lain-lain. Pertemuan ke-13 menjelaskan konsep FTP dan mail server, FTP dan mail server. Ada tools, ada instalasi. Ke-14 menjelaskan konsep networking, monitoring, dan kios networking. Itu ada tools, monitoring, Pandora, dan sebagainya. Ke-15 menjelaskan konsep troubleshooting, ya, pemecahan masalah di server, kerusakan kabel dan konektor, dan lain-lain. Pada pertemuan 16, kita adakan evaluasi atau biasa kita sebut sebagai UAS untuk mengukur seberapa penerimaan mahasiswa dari materi-materi yang sudah kita berikan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di kelas yang biasa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana ini kalian kabarnya? Oke ya, hari ini kita pertemuan kedua di jaringan terapan. Kemarin kita sudah kontrak kuliah, pendahuluan tentang jaringan terapan, dan lain-lain. Saya kira kalian sudah mulai memahami ya. Oke ya, sudah mulai memahami di mana sih jaringan terapan itu kayak apa ini. Kita sudah punya bayangan ya. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini kita materinya perangkat jaringan komputer. Nah, pasti di dalam suatu jaringan komputer itu butuh perangkat. Nggak mungkin kan kalian itu misalkan nih tahu-tahu handphone ini bisa otomatis ini bisa connect internet, kan nggak mungkin. Atau PC di lab kalian lah, di lab kita itu tidak ada pendukung, itu tahu-tahu udah connect, itu kan nggak mungkin juga, ya kan? Nah, ada banyak perangkat dari jaringan komputer, ya. Oh ya, untuk absen kalian bisa absen di online sesuai absen kita itu di mana kita? SIMA ya. Oke, silakan absen juga di SIMA. Kalian bisa absen di situ. Oke, kita lanjut. Untuk perangkat jaringan komputer, kalian sudah semester berapa ini? 4 ya. 4 ya. 4 itu kan sudah otomatis secara nggak langsung kalian sudah dapat mata kuliah jaringan yang lain. Nah, bisa kalian sebutkan ini apa ini? Apa saja sih perangkat jaringan komputer? Ayo Mas, siapa? Mas Egar? Oh iya, siapa dulu? Mas Egar ya. Switch, ada lagi? Router, ada lagi yuk. Hub ya. Oke, ada lagi. Oke, modem ya. Nah, itu semua perangkat jaringan komputer. Mungkin itu kalian juga sudah tahu ya dari SMK dulu, kalian itu juga bisa sudah paham juga kan? Oh, ternyata ada modem, ada router, ada switch, dan banyak lagi. Tanpa itu tidak bisa. Nah, oke, kita simak PPT kita. Perangkat jaringan komputer itu apa? Merupakan perangkat-perangkat yang dapat
terhubung ke jaringan sehingga mampu bertukar informasi melalui medium komunikasi yang ada. Ya, pada dasarnya perangkat jaringan ini tergantung dari lokasi layar dia berada. Ada 3 layar nanti itu. Akses, lapisan distribusi, dan lapisan inti. Dulu kalian sebelumnya semester 1, 2 itu di Jarkom, mungkin kalian sudah mengenal OSI layar. Ada berapa? Ada berapa? Ayo, tunjuk tangan. Ayo. Ada? 7 ya, ada 7 OSI layar. Nah, ternyata di dalam perangkat jaringan itu juga tergantung dari lokasi layar dia berada. Ada lapisan, ada distribusi, akses, distribusi, dan inti. Ada 3 lokasi layar ya dari perangkat jaringan itu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Dilansir dari computernetworking.com ya, ketiga merupakan model hierarki 3 lapis Cisco yang memiliki fungsi masing-masing. Dari ketiga ini tadi, dari lapisan akses, distribusi, lapisan inti itu dia mempunyai fungsi masing-masing. Ya, ada fungsinya masing-masing. Jadi tidak hanya akses, pasti ada akses gitu, enggak. Pasti tetap dia ada yang namanya fungsi dari masing-masing layar tersebut. 1. Lapisan akses. Ya, lapisan ini memungkinkan pengguna akhir untuk mengakses jaringan. Lapisan ini juga menghubungkan perangkat pengguna seperti PC, telepon IP, titik akses nirkabel, printer, dan pemindai ke jaringan. Ya, saya ulangi, lapisan akses memungkinkan pengguna akhir untuk mengakses jaringan. Ya, lapisan ini juga menghubungkan perangkat pengguna seperti PC, telepon. Nah, itu untuk mengakses berarti itu. Dia itu menghubungkan perangkat pengguna seperti PC, telepon, printer. Kalian bisa membayangkan kan di rumah-rumah itu kalian udah pasti connect internet semua kan di rumah? Ada ya, kita punya modem dan lain-lain ya. Nah, kita bisa juga membayangkan nih, oh iya itu berarti saya di lapisan akses itu ini ya ternyata. Nah, seperti itu. Distribusi. Lapisan distribusi adalah lapisan kedua dari model hierarki 3 lapis Cisco. Switch yang terhubung pada lapis ini dengan sebagai distribusi switch. Kan Cisco tahu Cisco? Tahu ya? Oke, Cisco itu yang pasti Cisco itu sebenarnya merek dagang produk dari switch atau router kah? Nah, itu ya. Cuma kenapa kok kita Cisco di sini? Nah, memang kalau Cisco itu secara di dunia jaringan itu memang rujukannya ya, rujukan itu di Cisco itu karena dia punya akademi dan lain-lain. Oke, lanjut. Lapisan inti. Ya, lapisan ketiga ini ya dari hierarki Cisco tadi itu switch yang bekerja di lapisan ini dikenal sebagai core switch. Ya, sebagai core switch mengurangi kebutuhan pemasangan kabel ya dalam jaringan kompleks dan besar. Ya, dalam jaringan kompleks jaringan yang kompleks dan besar itu mungkin dalam satu kota ya, tidak hanya lokal. Kalau mungkin kampus kita masih terhitung masih lokal kan? Masih lokal. Tapi kalau sini lapisan inti ini ternyata dia itu sebagai core switch dalam jaringan yang kompleks dan besar. Bayangkan nih, kita seperti kota Semarang ya. Kompleks apa enggak itu jaringannya? Kompleks. Mungkin jaringan di mana ya? Ya, silakan masuk Mas. Oke, untuk core switch mengurangi kebutuhan pemasangan kabel dan mengalihkan port sambil tetap memungkinkan semua perangkat
mengirimkan data ke semua perangkat dan perangkat lain di LAN. Ya, core switch itu bisa sebagai yang namanya apa? Dia itu ya hampir mirip seperti distribusi juga kan, ya enggak? Ya, terhubung pada lapisan dengan sebagai distribusi switch. Tapi lapisan inti ini, lapisan ketiga nomor hierarki, yang bekerja di lapisan ini dikenal sebagai core switch. Cuma ini dia lebih besar. Kalau yang distrib, nah ini mungkin dia akan lebih di jaringan lebih kecil. Ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Belum ya? Ilustrasi akses. Nah, ini ilustrasinya ini. Ini ilustrasi di pertama tadi itu di apa namanya? Di lapisan akses itu tadi kan pengguna akhir untuk mengakses jaringan. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar. Nah, ini lapisan aksesnya, ini kita ada switch LAN, terus kita langsung ada di apa? Ada klien-klien, ada telepon. Ya, ini bisa kalau kita itu di rumah itu, oh ada core switch-nya satu, dia menghubung ke klien kita sebagai klien. Ini lapisan akses namanya. Ya. Lapisan akses. Ini end device-nya, ada telepon, ada klien, ya dan lain-lain ini. Distribusi. Nah, distribusi ini dia di lapisan tadi di layer, ya layer kedua ya tadi ya, lapisan distribusi. Nah, ini dia sudah mendistribusikan layer. Nah, di sini dia sudah ada apa ini namanya ini router sebenarnya itu. Distribusi layer ini itu dia sudah mendistribusikan ke akses layer. Ya, ada router, terus dia ada switch yang menghubungkan ke lapisan akses tadi, ya ke lapisan akses tadi itu namanya ini distribusi, ya atau layer distribusi. Nah ini ada gedung 1, gedung 2, ya dia yang dijalankan. Oke. Terus ada lagi yang namanya inti. Nah ini core layer ini. Ini ada core layer, ada distribusi layer, ada distribusi layer lagi. Core layernya dia di atas sendiri lah. Dia berarti ditarik lebih ke atas, berarti dia lebih kompleks lagi. Tadi kan kalau di core layer itu dia akan kompleks kan. Nah ini akan lebih kompleks. Perlukah kita, oh sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke. Perlukah kita memakai sebuah lapisan tersebut untuk membuat jaringan LAN? Ya, perlukah kita memakai semua lapisan tersebut untuk membuat jaringan LAN? Ya, berarti kan tergantung dari masing-masing layar tadi kan? Ya enggak? Di mana kita mau bermain di layar mana? Jaringan kita di mana? Oke? Nanti, perlukah kita memakai semua lapisan tersebut untuk membuat jaringan LAN? Ya. Dari ketiga tadi itu, lapisan tadi itu apa kita perlu? Ternyata ya kita tidak juga perlu. Ya, tidak perlu semua atau perlu semua juga bisa. Tergantung nanti kondisi kita. Kalian tuh mau membuat jaringan seperti apa sih? Rancangan kalian tuh nanti seperti apa rancangan jaringan? Oh, saya ingin membuat jaringan kecil nih, LAN kecil. Oh, antar kota. Nah, itu tergantung. Ternyata jaringan LAN kecil atau menengah tidak memerlukan lapisan inti kecuali kalau ingin disambungkan dengan jaringan lebih besar lagi. Nah, itu tadi. Misalkan nih kalian membuat WSM, buat jaringan ini di WSM. Kita ingin membuat jaringan lebih besar lagi. Oh, mau saya internetkan. Atau mau kita konekkan lagi kemana nih? Wah, punya cabang WSM, punya kampus di mana-mana misalkan. Nah, seperti itu. Terus, selanjutnya,
untuk membentuk suatu jaringan memerlukan perangkat berupa, nah ini tadi seperti di awal, tadi kalian sudah paham juga, ya, membentuk suatu jaringan ternyata memerlukan peralatan switch, tadi sudah benar, ada router, ya, tadi juga sudah benar, ada frame relay, ada bridge. Nah, ini merupakan perangkat yang diperlukan. Ya, bridge itu nanti juga berbentuk hardware. Ya, switch layer 2 atau level 2, hub itu juga sama, router atau switch router atau hanya switch juga diperlukan. Cloud yang ada di internet merupakan gabungan dari ratusan atau lebih router. Kalian juga mengenal cloud kan, teknologi cloud. Ternyata itu gabungan dari banyak router. Ya, switch berarti gabungan beberapa jaringan namanya kan. Cloud itu banyak jaringan. Sekarang perangkat end user. Oke, yang untuk ini perangkat jaringan komputer ada pertanyaan? Yang untuk ini perangkat jaringan komputer tidak ada? Belum ya? Oke, kita lanjut ke perangkat end user. End user itu berarti klien, bisa dibilang kalian di rumah, klien, ya. Perangkat yang digunakan oleh end user dapat berupa komputer pribadi, laptop, smartphone, smart refrigerator. Pokoknya semua end user itu ya end user, kalian itu end user kan. Apa sih yang kamu pakai untuk mengakses suatu jaringan itu, yaitu perangkat end user. Ya, laptop, komputer, mau smartphone, mau apa, mau tab, mau apalah. Nah, itu namanya perangkat end user. Memiliki tugas untuk menerima layanan dari penyedia layanan. Ya, itu hanya menerima intinya. Gitu ya. Contoh, apa ini? Ini apa ini? Ethernet ini ya, gambar Ethernet. Ternyata dia sebagai penerima dari end user. Apa, misalkan komputer kalian connect internet itu tidak pakai Ethernet, bisa nggak? Ya bisa, pakai WiFi, bisa kan? Tapi WiFi itu kan di dalamnya tetap ada teknologi Ethernet juga kan? Nah, seperti itu. Kabel, ada yang nirkabel. Nah, sama kan? Kabel nirkabel itu sebenarnya ya penerima yang namanya end user ya, yang bisa menerima koneksi jaringan internet itu ya bisa kabel Ethernet, ada Ethernetnya, ada fast Ethernet, gigabit Ethernet, ada nirkabel, ada Bluetooth, ada wireless, ya itu sama saja. Oke. Masing-masing dari network interface card memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ini dalam penggunaannya secara bersama-sama ya, jaringan kabel terkenal akan, nah ada dua tadi itu, ada kabel lewat Ethernet, satunya nirkabel. Ternyata dia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian misalkan nih kabel sama WiFi lah di rumah itu cepat mana? Kabel kan, download itu cepat mana? Kabel, paham ya? Berarti tetap kabel itu memang nomor satu. WiFi kita di kampus, connect WiFi semua ini, di area kampus semua ini. Kira-kira kamu di lab, wah dengan kalian WiFi pakai ini, pasti lebih cepat di lab. Dengan internet gitu kan, dengan kabel kan. Ya, itu pasti. Jaringan lebih stabil, bandwidth konsisten, aliran listrik via PoE, itu ternyata kabel itu bisa lewat untuk PoE juga. Kabel jaringan itu bisa kan, perangkat sekarang banyak kan. Nah, oke. Nirkabel, kalau nirkabel ini WiFi ini atau kalian nirkabel ya, lebih luas tanpa kabel, kompatibilitas perangkat lebih merata, mobilitas tinggi. Kalian mau handphone ini kan nirkabel nih, laptop ini kan nirkabel. Enak nggak kalian? Kalian ngolong-ngolong kabel nggak? Nggak perlu kan? Nah, nggak perlu. Jadi memang ada kelebihan kekurangan masing-masing. Terus end user lagi, ada hub, switch, dan router. Perangkat-perangkat yang ada ini merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan. Misalkan nih kalian, apakah bisa ini tanpa
dan kabel ya. Hub, switch, router itu tanpa ini itu kita bisa koneksi internet dan kabel, kan nggak bisa nih, ya nggak? Oke. Nih, kedua perangkat ini, hub atau switch ini ya, menghubungkan perangkat-perangkat end user dan membentuk jaringan sederhana seperti LAN. Ya, ini di lapisan 2 tadi itu, distribusi tadi kan. Ya, akses, distribusi sama core tadi itu. Nih, ada switch. Pasti kalian sudah paham kalau ini switch, pasti ya. Kita sambil mengulang ya, sambil mengulang mata kuliah sebelum-sebelumnya juga, mata kuliah jaringan terutama ya. Switch. Hub no switch, yes. Hub no switch, yes. Ya. Hub sudah lama ditinggal. Hub itu dulu mungkin teknologinya sudah lama sekali ini. Ya. Menyebabkan flooding di jaringan sehingga switch didesain untuk melakukan komunikasi berdasarkan alamat fisik perangkat, MAC address. Nah, nanti itu hub itu benar-benar perangkat yang tidak bisa kita apa-apakan. Ya udah nih, udah. Hanya bisa untuk menyalurkan, misalkan kamu ingin nambah kabel-kabel ke area-area itu, tinggal kamu colok-colok udah. Nah, tapi kalau nanti kita sudah ke switch, nah nanti kita sudah mainnya layar nih, switch layar berapa ini? Oh, nanti sudah MAC address, sudah kita biar VLAN, bisa kita arahkan switch-nya. Itu namanya switch manage. Oke, ini penjelasannya, hub, switch, dan router. Untuk bisa mengakses jaringan lainnya, router akan bertindak sebagai pintu gerbang. Ya, router ya, itu ya hub, router, dan gateway itu sebagai pintu gerbang kita. Server, ternyata seperti itu juga di end user. Perangkat ini dasarnya adalah komputer, namun secara kekuatan komputer ini sangat kuat dibandingkan dengan komputer biasa. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk server. Untuk materi-materi berikutnya ini nanti kita akan khusus membahas server-server juga di dalam jaringan terapan ini. Ini kita masih di awal, ini masih di pertemuan kedua kan ini kita masih di awal. Kita mengulang-ulang mata kuliah jaringan sebelumnya ya. Server juga dapat dilengkapi dengan kartu grafis untuk menyelesaikan satu tugas kompleks. Ya. Server tidak berjalan sendirian namun bersama-sama dengan server lainnya secara paralel. Nah, ini. Nih, data center. Ini bisa dalam bentuk PC sebagai microserver. Nih. Layanan yang biasa diberikan oleh server berupa ya. Nah, ini nanti mungkin kita ada project juga nanti di sini kita nanti ya ada DNS, domain name, kita membuat server DNS, DHCP, web server, database server, stream server, call server, network time server dan lain-lain. Mungkin kita nanti buat project utuh ya nanti untuk pertemuan terakhir atau nanti kita di UTE, UAS, di UAS ya, di proyek terakhir aja ya, berarti nanti kita bisa ke sini. Ya, pembuatan server yang kompleks. Oke. Ini tentang untuk pertemuan kedua. Oh ya, untuk ini materi sudah kita upload juga di e-learning kalian. Nanti kamu buka e-learning. Kuis, untuk kuis, ya kuis dari ini juga sudah saya upload di e-learning. Silakan nanti kalian akses e-learning-nya, itu juga saya kasih batas waktu juga ini untuk kuisnya. Jangan sampai ketinggalan, bisa untuk menambah nilai kalian berdasarkan kontrak kuliah di awal, berdasarkan RPS kita juga di awal. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, sebelumnya tidak ada pertanyaan? Cukup? Oke ya, selamat siang. Oke. Thank you ya, terima kasih ya. Dah.